Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, dan kita melanjutkan kajian kita setiap malam Rabu ya, antara tafsir hukum ataupun ayat atau hadis-hadis hukum. Pada malam ini kajian kita adalah tentang hadis-hadis hukum, yang mana kita akan membahas hadis hukum yang terdapat di ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 224 sampai ayat 226, yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim." La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladheena yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Jadi ini dari ayat 224 sampai 227. Di dalam ayat 224 Allah berfirman, wala taj'alullaha, jangan sekali-kali kamu jadikan Allah. Sini Allah berfirman, wala taj'alullaha, jangan sekali-kali kamu jadikan Allah. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, Allah melarang menjadikan Allah sebagai apa? Urdatan li aymanikum, sebagai sasaran daripada sumpah-sumpahmu. Jadi di sini Allah memberikan larangan atau melarang kita untuk menjadikan nama Allah sebagai bahan sumpah. Tapi di sini Allah mengatakan, jangan kamu jadikan sekali-kali bersumpahmu kepada Allah sebagai penghalang untuk kamu berbuat baik dan bertakwa dan mendamaikan antara sesama manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat pertama, ayat 224. Jadi Allah melarang dalam ayat ini
kita jadikan sumpah itu sebagai penghalang kita untuk berbuat baik, untuk bertakwa, kemudian mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa atau mempererat hubungan silaturahim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Dan Allah tidak, la yu'akhidhukumullah, tidaklah Allah memberikan sanksi kepada kamu atas sumpah-sumpahmu yang lagha. Jadi Allah tidak menghukum, memberi sanksi, memberikan kafarat terhadap hal-hal yang lagha di dalam sumpah-sumpahmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepadamu dengan sumpah yang kamu maksud, yang kamu niatkan dengan hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Santun. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang-orang yang bersumpah tidak mendekati istri-istri mereka. Ini ayat yang menjelaskan fenomena sebagian laki-laki, bagi laki-laki yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka tarabbusu arba'ati ashur, mereka diberikan tangguh menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka rujuk dan kembali, tidak ada masalah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau mereka tak kembali, kemudian mereka bertekad untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita melihat ayat-ayat ini tentang masalah sumpah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di antara makna ayat wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Urdah itu maknanya bermain-main, ataupun pertama bermain-main, yang kedua juga penghalang. Jangan kamu jadikan Allah. Allah di sini maksudnya sumpah dengan nama Allah, atau menjadikan Allah sebagai urdah, main-main. Ini Bapak Ibu sekalian larangan dari Allah supaya kita tidak sembarangan bersumpah. Maka sumpah atas nama Allah itu jangan hal-hal kecil juga bersumpah. Sebentar bersumpah, sebentar bersumpah. Kadang-kadang terlambat datang. Kenapa kamu terlambat datang? Demi Allah. Semuanya demi Allah. Nanti sebentar, pokoknya isinya mulutnya itu demi Allah, demi Allah. Maka jangan dijadikan nama Allah itu sebagai permainan. Apalagi atas nama sumpah. Pakai demi Allah segala. Karena ada orang yang memang hobinya bersumpah. Termasuklah diantaranya tidak boleh kita bersumpah seperti hal-hal yang rendah. Kita kadang-kadang mencari dunia, ya, keuntungan dunia, tapi kita permain-mainkan, kita gunakan sumpah. Seperti orang ingin melariskan dagangnya. Ini demi Allah, sungguh kain saya ini berkualitas, ini kualitasnya sama dengan kualitas yang ada di Eropa dan segala macamnya. Apa sumpah dagang itu supaya orang juga membeli. Maka tidak dibolehkan kita melariskan barang menggunakan sumpah. Itu terlalu, Bapak Ibu sekalian, nanti ada nilai di situ merendahkan. Nah, maka di sini itu larangan pertama, jangan jadikan Allah, nama Allah itu sebagai main-main dalam sumpahmu. Sebentar bersumpah. Di sumpah itu kapan?
Ya kalau seandainya memang dibutuhkan untuk bersumpah, dalam kondisi memang sumpah itulah yang untuk membela hak-hak kita. Seperti orang bersumpah, dia tidak ada punya bukti. Kemudian umpamanya Bapak Ibu sekalian diserobot miliknya oleh orang lain. Orang lain juga tidak punya bukti, dia tidak punya bukti. Biasanya perkara seperti itu adalah sumpah. Maka disuruh bersumpah. Nah, kemudian juga bersumpah untuk membawa amanah yang sangat berat sekali. Karena di situ tidak boleh, di situ ada orang-orang yang bermain-main. Maka dituntut dia bersumpah seperti sumpah jabatan. Tapi kalau perkara kemudian janji ya kamu datang nanti, demi Allah saya datang, itu ya. Sebentar demi Allah. Seperti perkara berat sekali. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada larangan orang kadang-kadang sudah bersumpah dan sumpahnya itu sumpah yang benar. Nah, sumpah yang benar itu namanya sumpah munaqadah, al-yamin munaqadah. Ketika sumpahnya benar, tapi setelah itu dia dihadapkan dengan berbagai macam kebaikan. Ya seperti umpamanya dia bersumpah, saya bersumpah tidak akan memberi kepada si anu. Kemudian dia punya harta, dia punya uang. Lalu si anu itu orang susah. Kemudian orang bilang, "Pak, bantulah si anu." Tidak bisa, saya sudah bersumpah. Bersumpah itu salah. Sekarang kan kita begitu. Pokoknya ke rumah saudara, apa tidak saudara kamu sapa datang ke rumah saudara? Ya masalahnya saya sudah bersumpah. Itu maka sumpah jangan jadikan penghalang. Ini ayat ini. Jangan sekali-kali kamu jadikan sumpahmu itu sebagai penghalang antabarru. Kamu berbuat baik, termasuklah birrul walidain. Nah, kalau ada orang bersumpah tak akan datang menjenguk ibunya. Kemudian datang orang menasihati. Kau jangan beralasan nanti. Saya sudah bersumpah masalahnya. Gimana saya ini? Nah, padahal dia mau datang, ingin datang sebenarnya. Pengen berbakti. Tapi kadang sudah bersumpah. Karena sumpah itu juga berat. Berat apa sanksinya? Dia harus bayar kafarah. Salah satu kafaratnya nanti adalah puasa 3 hari berturut-turut. Nah, sekarang bagaimana itu? Apakah dia langgar sumpahnya atau dia berbuat baik? Atau maunya pun buat takwa. Kan di sini at-tabarru. An-tabarru ini apa? Berbuat baik kepada sesama. Memberikan kebaikan sekalipun tidak ada permusuhan. Yang kedua, watattaqu taqwa. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Yang pula nanti bersumpah, demi Allah saya tidak akan sholat berjamaah umpamanya. Itu kan sumpah yang tidak benar. Nanti orang terpancinglah hatinya. Saya sudah bersumpah kemarin, tapi saya ini kepengen sholat berjamaah, umur pendek apa, amal sedikit. Maka apakah sumpahnya itu melarang dia untuk bertakwa? Maka jangan. Jadi sumpah itu jangan sampai melarang, jangan sampai menghambat. Setelah itu watuslihu bainan nas, mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa. Atau umpamanya kita sendiri ada bersengketa sama orang. Demi Allah saya tidak akan bersumpah, saya tidak akan saya maafkan. Bersumpah saya tidak akan redha dan tidak akan merelakan hak-hak saya. Kadang-kadang datang lobi-lobi, "Pak, relakan sajalah Pak. Ya dia kan kasihan, dia orang susah, dia lagi butuh." Jangan pula sampai nanti. Dan ini adalah waktu sedihu. Atau umpamanya ada perdamaian antara dua orang, tergantung kita. Dan kita sudah berjanji bersumpah pula. Maka di sini Bapak Ibu sekalian,
Tiga hal ini luar biasa yang diingatkan Allah. Maka kebaikan tidak boleh ada apapun yang menghalang kita untuk berbuat baik. Maka kalau seandainya ada sumpah atas nama Allah yang telah kamu lakukan, yang telah kamu ucapkan, memang sumpah itu kamu kena, dan kamu punya komitmen, dan kamu kena kafarat. Nah, kamu bersumpah, kecuali sumpah itu kamu penuhi. Maka wajib memenuhi sumpah. Tetapi kalau sumpah itu akan menghalang kita berbuat, jangan. Rugi kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian, salah satu amal yang paling afdal itu adalah kita memberi kepada orang yang bertekad tidak memberi kepada kita. Menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Nah, maka ini semua yang memberi salam kepada orang, dia tidak akan salam sama kita. Termasuklah gitu. Demi Allah, kalau saya jumpa dia, tidak akan saya kasih salam dia. Bagaimana? Dia ketemu dengan dia terus, masa tidak salam terus? Dengan sumpah. Kalau bapak salam, bapak telah melanggar sumpah. Tetapi memberi salam itu kebaikan masalahnya. Di situ ada ketakwaan, di situ ada kebaikan, di situ ada islah. Maka kita pilih mana? Pilih kita untuk memenuhi sumpah, atau kita pilih untuk berbuat baik dan berbuat takwa? Nah, inilah ayat ini membimbing kita supaya jangan sampai sumpah itu menghalang kita untuk berbuat baik. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan macam-macam sumpah. Kalau ayat di atas itu menjelaskan sumpah itu ada 3 macamnya. Ada namanya al-yamin al-ghamus, sumpah ghamus namanya. Yang kedua ada namanya sumpah al-laghu. Yang ketiga ada namanya sumpah al-ma'qudah atau munaqadah. Apa maksudnya 3 sumpah ini? Sumpah pertama sumpah ghamus namanya, yamin al-ghamus. Orang bersumpah dengan sesuatu yang bohong. Dia sudah tahu bahwa itu bohong. Bersumpah pula dia. Umpamanya apa? Barang ini palsu. Nah, supaya dia juga orang yakin membeli, bersumpah demi Allah ini adalah bahaya itu. Ini namanya yamin ghamus. Orang bersumpah seperti ini menggunakan nama Allah untuk kebohongan. Astagfirullahaladzim. Orang seperti ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Pejabat disumpah bahwa dia akan amanah. Quran di atas kepala saya bersumpah, baca sumpah, tapi dalam hatinya awas itu. Apa nanti kalau bersumpah niat hatinya nanti korupsi, niat hati pokok dia ambil aja jabatan ini dulu penting. Karena kalau tidak baca sumpah dilantik tidak. Padahal hati di sini tersimpan sudah tidak benar. Apalagi yang penting nanti pertama mengembalikan modal dulu nanti katanya. Astagfirullahaladzim. Kemudian memperkaya diri, termasuk di sini hati itu. Itu bersumpah amanah, menjalankan dengan disiplin, menjalankan dengan jujur apa dalam hati lain. Ini namanya sumpah ghamus, sumpah bohong. Ini manusia seperti ini sekalian, tidak ada kafaratnya. Sumpah ini tidak ada kafaratnya ini. Maka sumpah ini obatnya cuma tobat nasuha. Kenapa kalau suruh tobat nasuha dosanya besar? Maka kepada pejabat kalau sumpah hati-hati. Harus yang diucapkan senada dengan hati dan tekad. Jangan main-main.
Dan Allah tahu apa yang menjadi maksud kita. Lain di sini bohong. Maka itu nanti yamin ghamus. Jadi sudah berencana dari awal untuk bohong. Kemudian dibaca sumpah supaya barang itu dapat. Ini namanya ya sumpah bohong itu. Yamin ghamus. Pokok dapat dulu, sumpah saja. Atau pura-pura tak baca sumpah. Baca sumpah bibirnya gara-gara tak apa-apa dibaca ya. Bagusnya kalau pejabat-pejabat penting itu disumpah di atas mimbar, baca satu-satu supaya tahu dia. Baca berkhianat, kamu nanti berbohong, berkhianat. Jadi berat amanah-amanah ini. Kemudian juga ada orang bersumpah begitu, dia tak pernah datang, kemudian bersumpah dia tahu bahwa dia tak pernah datang. Umpamanya siapa yang pernah datang ke sini dapat sekian, katanya kan dapat hadiah. Untuk apa itu? Supaya dapat yang dijanjikan itu tentu ada tak datang. Dia tak pernah datang, tak apa. Datang dia bersumpah, padahal dia tak pernah datang tu cuma untuk mendapatkan. Itu juga yamin ghamus. Jadi sumpah yang mana orang sudah tahu bahwa apa yang menjadi bahan sumpahnya itu tidak benar, lalu dia jadikan sumpah supaya orang menganggap itu inilah sumpah yang paling berat Bapak Ibu. Tak boleh sesekali orang beriman melakukan ini. Apalagi kalau kamu berbohong juga janganlah pakai nama Allah. La ilaha illallah, sudah berat. Bohong-bohong aja lah, jangan pakai nama Allah. Ya bohong-bohong, tapi jangan pakai coba bohong. Bohong-bohong lah, tapi jangan pakai tasbih. Pegang tasbih, pegang apa, pakai coba, sumpah pula itu terlalu banyak itu. Sudah pakai nama Allah, sudah pakai peci, sudah pakai coba, pakai tasbih, bohong intinya. Astagfirullah. Parah itu. Tapi baik preman-preman ini udah tahu udah bener, bohong-bohong aja lah. Jangan pakai sumpah aja. Udah bohongnya. Kadang-kadang kan gitu. Ada orang beli pakaian kan sama kita kan pedagang. Pakaian ini kan tidak asli ini. Tapi karena pembeli, pembeli kan maksa dia kan. Ini asli enggak? Asli kan? Padahal kan palsu itu, asli. Tapi apa kata pembeli? Sumpah kamu, sumpah dulu. Jangan mau sumpah, itu terlalu banyak kena nanti. Bilang aja kalau mau beli, kalau enggak. Itu. Ini pakai sumpah pula. Ini sumpah namanya yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak ada kafaratnya karena dosanya terlalu besar. Ada bisa dihapus oleh kafarat. Kafarat itu kan menghapus dosa. Puasa 3 hari itu tak hapus. Tapi kalau yamin ghamus tidak ada bisa dihapus kecuali tobat nasuha. Kalau berhubungan dengan makan hak orang lain, berhubungan dengan Bapak Ibu mengambil hak orang lain, bayar hak orang itu, kembalikan. Kalau berkonsekuensi itu. Ini namanya pertama yamin ghamus. Yang kedua yang diatur dalam ayat 225. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak memberikan kamu sanksi pada sumpah-sumpah yang lagha. Lagha ini artinya Bapak Ibu sekalian sesuatu yang tidak terhitung, sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tak berguna. Jadi ada Bapak Ibu sekalian memang kebiasaan sebagian orang memang selalu dia bersumpah dalam mulutnya itu sudah kebiasaan. Tapi dia sudah menjadi buah bibir yang kadang-kadang dia mengucapkan sumpah itu tidak dari hati. Padahal hatinya tidak ada maksud semua sumpah itu. Cuma sudah menjadi
buah bibir, dia menjadi buah bibir. Wallah 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 wallah. Kalau di sini jarang. Kalau di Arab, orang Arab kan asal bicara wallah 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 wallah. Sekarang 100 wallahnya. Demi Allah, demi Allah. Tapi dia tidak maksud sumpah. Memang itu apa namanya? Ya bumbu-bumbu bicara kadang-kadang. Dan itu tidak ada maksud. Bahkan dia ucapkan kadang-kadang tanpa pikir. Maka di sini namanya lagha. Lagha itu arti lagha sebenarnya di bahasa Arab itu suara burung. Maka kalau burung bersuara kan ya tiba-tiba bersuara. Kan tidak ada maksud, yang penting dia keluar suaranya. Begitulah yang dimaksud dengan sumpah lagha. Maka lagha itu adalah yang dimaksud dengan al-laghwu minal yamin. Al-laghwu itu sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu Bapak Ibu sekalian yang tidak ada konsekuensi hukum. Berarti kalau seandainya ada orang bersumpah-sumpah atas sesuatu, maka yang kedua namanya sumpah lagha. Sumpah hanya sebagai buah bibir saja. Apakah sumpah seperti ini punya konsekuensi? Maka ini diatur oleh Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi. Artinya Allah tidak memberikan kepada kamu sanksi. Setelah itu Allah menjelaskan walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ini macam sumpah yang ketiga. Maka ini disebut dengan sumpah munaqadah atau sumpah al-yamin al-ma'qudah, yaitu sumpah yang disebut benar-benar sumpah. Maka sebut sumpah ini berarti yang tadi pertama sumpah yamin ghamus namanya, bahwa dia bersumpah dengan sesuatu yang tidak terjadi, atau dia sudah berencana tidak akan apa-apa bersumpah karena ingin mendapat sesuatu. Artinya dia berbohong dan sengaja dengan berbohong itu, karena untuk mendapat keuntungan dan segala macam. Ini ghamus. Yang kedua, sumpah yang memang menjadi buah bibir tapi tidak punya maksud sumpah sama sekali, cuma seperti pelengkap bicara saja, penguat, dan itu menjadi kebiasaan. Maka ini namanya yamin al-laghu atau laghwul yamin, lagha. Maka sumpah ini tidak dianggap dan tidak berkonsekuensi hukum. Tapi sebaiknya jangan dijadikan tradisi. Sebentar sumpah wallah. Yang ketiga itulah yang tadi disebut walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah memberikan sanksi kamu terhadap sumpah yang kamu maksud dengan hati kamu. Dan sumpah yang benar. Sumpah yang digunakan orang untuk bersumpah artinya dia bertekad memang untuk melaksanakan, dalam hatinya sudah punya maksud untuk melaksanakan apa yang menjadi isi sumpah. Namanya apa? Saya maksud ya karena barangkali tidak ada masalah, mungkin kena marah, mungkin kena ada macam-macam. Maka dia bersumpah, saya bersumpah kepada demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah kamu, umpamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu juga. Orang yang bersumpah sudah benar, demi Allah saya tidak akan berkhianat. Atau sumpah munaqadah. Ya pejabat disumpah dia benar hatinya, tak main-main. Umpamanya apa? Saya akan jujur, saya akan disiplin, saya akan apa? Tidak ada masalah. Itu sumpah ma'qudah, demi Allah saya akan amanah, saya akan apa? Itu sumpah. Kalau selama dalam hatinya tidak ada yang lain. Tapi kalau bencana tidak, itu ghamus jatuhnya. Tapi kalau benar dia betul-betul bertekad dan dia maksud dengan hatinya bahwa tidak akan melanggar, maka tidak ada masalah. Itu namanya sumpah munaqadah. Sumpah ini yang berkonsekuensi hukum. Kalau saat kita bersumpah akan amanah, setelah itu terlanggar sumpah tadi, maka kalau terlanggar maka kita bayar kafarat. Kafarat itu apa? Menghapuskan dosa pelanggaran.
Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti bersumpah tadi, demi Allah saya tidak masuk ke rumah kamu, tapi dari hatinya dia maksud memang tidak masuk, maka dia tidak boleh melaksanakan apa yang telah dia sumpahkan. Maka ketika dia bersumpah seperti itu, Bapak Ibu sekalian, maka dia harus berkomitmen untuk tidak melanggar. Kalau dia langgar, maka dia kena kafarat sumpah. Dia sudah maksud untuk melaksanakan, tiba-tiba ada penghalang, lalu dia batalkan, tidak dipenuhi sumpahnya, maka ketika tidak temui dia berarti melanggar sumpah. Di sini dia dikenakan kafarat. Nanti kafaratnya apa nanti akan kita kaji dalam aspek hukumnya. Kemudian dengan ayat ini ada lagi macam sumpah yang keempat, yaitu suami yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Jadi bapak-bapak, kena ada suami itu yang kesal sama istri karena istrinya tidak melayani dengan baik. Disuruh ke timur ke barat dia, disuruh turun naik dia, disuruh ke pasar di rumah dia, disuruh tinggal di rumah berkeliaran dia. Kan istri begini kan membuat emosi nih. Maka kalau begini kadang-kadang laki-laki emosi, satu sisi tidak mau menceraikannya, biar tersiksa dia katanya. Kan itu. Satu sisi tak mau menceraikan istrinya. So, kalau dia ceraikan, dia selesai barang itu. Diceraikan, saya ceraikan kamu kalau kamu begini. Ya sudah, tunggu menunggu iddah. Setelah menunggu iddah selesai, boleh dia mencari laki-laki lain. Tapi tidak, niatnya jahat pula. Dia tak bisa berlaki lagi. Tapi satu sisi digantungnya istrinya. Bagaimana caranya? Itu namanya melakukan ilah. Ilah itu apa? Sumpah suami kepada istri, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu lagi. Tapi tidak pula dia cerai. Teraniayalah perempuan ini. Bersumpah dia tidak mau menggauli istrinya, pergi dia ke rumah orang tuanya, main-main kemana-mana, jalan-jalan, berbulan-bulan tidak dekat-dekati istrinya. Istrinya mau nikah, tidak bisa pula, karena tidak dicerai. Di sini Bapak Ibu sekalian, karena ada yang begitu, karena saking marah sama istri, bersumpah tidak menggaulinya. Ini namanya ilah dalam istilah Al-Quran. Ayat ini mengatur masalah ilah. Maka di sini apa kata Allah? Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'atu ashhur. Siapa kamu hai laki-laki yang bersumpah tidak mau, tidak akan menggauli istrinya, demi Allah saya tidak akan, maka dia apa? Maka kamu dikasih waktu tangguh 4 bulan saja. 4 bulan. Kalau lewat 4 bulan kamu tidak batalkan sumpah kamu, maka perempuan itu resmi diceraikan. Itu hukumnya itu. Jadi kalau ada bapak bersumpah tidak mendekati istri, berapa cuma lamanya? 4 bulan. Selama 4 bulan tidak balik, sudah pisah. Itu konsekuensinya. Supaya apa? Tidak terjadi penganiayaan. Supaya tidak perempuan tadi menjadi tergantung-gantung. Ke langit tidak, ke bumi tidak, terawang-awang. Kal mu'allaqah, yang menggantung. Pengen dia bersuami tak bisa, ada suami tak pula. Kata boleh Bapak Ibu, ya itu aniaya namanya. Maka Allah langsung intervensi. Boleh cuma berapa? 4 bulan. Tapi bersumpah, demi Allah saya tidak akan dekati kamu. 5 hari setelah itu tidak tahan. Dia boleh tidak tahan, balik. Boleh balik, tidak ada masalah, bagus.
fa infa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu balik, tidak apa-apa balik. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Tapi bayar kafarat sumpah. Ya 3 hari cukup puasa kok, tidak berat itu. Daripada membujang sendiri, tidak jelas kan? Kemana-mana duduk. Kan ada orang itu emosi. Apa sumpah? Setelah itu para tadi sudah bersumpah. Masuk juga dalam ayat di atas tadi. Jangan kamu jadikan sumpahmu penghalang kamu untuk berbuat baik. Maka batalkan sumpah itu. Setelah itu bayar kafarat dan kamu lakukan kebaikan, kamu lakukan ketakwaan dan kamu lakukan hal-hal yang bersifat islah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini berarti makna ayat ini la taj'alullaha urdatan li aymanikum. Jangan kamu jadikan hai orang-orang yang beriman bersumpah dengan nama Allah sebagai alasan kamu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu makna ayat itu. La taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tuqsitu wa antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kamu jadikan orang beriman sumpah kamu atas nama Allah sebagai dalil bagi kamu untuk hujjah bagi kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan baik. Maka apabila kamu diminta, kamu sudah bersumpah, kemudian kamu diminta untuk melakukan perbuatan yang di situ ada bir, di situ ada khair, di situ ada islah, lalu kamu mengatakan qad halaftu billah, saya tak bisa lagi melakukan karena saya sudah bersumpah kepada Allah untuk tidak melakukannya, dan saya kepengen memenuhi sumpah saya itu. Maka kata Allah fala tata'allalu, artinya maka wala taj'alullaha urdah. Artinya apa? Jangan kamu beralasan dengan sumpah tadi untuk tidak berbuat baik yang kamu dituntut dan diminta, tetapi lakukanlah kebaikan itu, kemudian bayar kafarat sumpah kamu sebagai pelanggaran. Kemudian juga ayat tadi artinya wala tuksirul halif, artinya jangan kamu memperbanyak sumpah, mempermain-mainkan sumpah, sedikit-sedikit bersumpah untuk tujuan. Jadi jangan kamu jadikan Allah sebagai alat sumpah kamu. Kamu gunakan namanya yang namanya Maha Agung. Nama Allah yang Maha Agung itu Allah. Jangan kamu jadikan nama Allah demi Allah, sungguh demi Allah, untuk bersumpah hanya untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Jangan kamu menjadikan main-main. Kenapa? Karena orang yang bersumpah itu orang yang berani terhadap Allah. Maka di sini orang yang berani kepada Allah itu tidak bisa disebut orang baik dan tidak bisa disebut orang yang bertakwa. Kemudian la yu'akhidhukumullah. Kemudian apa yang terjadi dalam tradisi lidah kamu menyebut nama Allah dengan sumpah, tetapi dia tidak bermaksud untuk sumpah, maka di situ Allah tidak akan memberikan dia sanksi. Tetapi yang diberikan sanksi adalah sumpah yang diniatkan, sumpah yang betul-betul diakatkan atau dimaksud oleh hati. Allah Maha luas keampunannya dan dia Maha penyayang. Kemudian bagi laki-laki yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, yang bersumpah untuk tidak mendekati mereka dengan niat untuk menyakiti istrinya, membalas dendam, memberikan pelajar sehingga menimbulkan mudarat. Maka di sini atas perempuan-perempuan istri laki-laki yang bersumpah tadi, dia diberi masa tenggang menunggu paling lama 4 bulan. Apabila suaminya tadi balik
dalam waktu 4 bulan, tengah 4 bulan tadi, maka silakan itu lebih baik. Kemudian Allah mengampunkan dosa-dosanya dengan niat untuk memberikan mudarat kepada istri tadi, Allah ampunkan itu. Kemudian kembali dia untuk berbuat baik. Tetapi kalau dia berterus-terusan, artinya sumpahnya tadi terus sampai melewati 4 bulan, maka dengan lewatnya masa tadi jatuhlah jatuhlah di situ dengan lewatnya masa 4 bulan, Bapak Ibu sekalian, sehingga sudah status bercerailah suami istri. Ayat ini Bapak Ibu sekalian ada sebab turunnya. Nah, salah satu sebab turun ayat ini adalah ada namanya Bapak Ibu sekalian seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Rawaha. Kemudian dia punya masalah dengan seseorang namanya Bashir bin Nu'man. Lalu apa kata Abdullah bin Rawaha? Demi Allah saya tidak akan mendatanginya. Demi Allah saya takkan tidak berbicara dengannya. Kemudian dia bilang saya tidak akan berikan apa-apa kepada dia. Bersumpahlah Abdullah ini, karena dia punya masalah dengan siapa tadi? Bashir ibn Nu'man. Maka apabila dibilang kepada Abdullah, Abdullah, kok kamu tidak ngomong-ngomong dengan dia? Ngomonglah dengan dia, berbahaya. Maka apa dia bilang? Qad halaftu billah, saya telah bersumpah kepada Allah, saya tidak lakukan. Saya tidak akan sapa dia, saya tidak akan datang dia. Maka tidak halal bagiku untuk maka yang jadi dia tidak apa tadi, kenapa? Karena terikat dia sumpah. Melanggar sumpah itu juga tak baik. Maka di sini dianggapnya bahwa dia harus memenuhi sumpahnya, sekalipun dengan konsekuensi menghalang untuk kebaikan. Turunlah ayat ini menjelaskan wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan sekali-kali kamu menjadikan sumpah itu penghalang untuk kamu berbuat baik dan berdamai dengan siapapun setelah kamu bersumpah. Dan insyaallah dalam masalah ayat kenapa diberi tangguh 4 bulan perempuan tadi, ini ada kisah nanti dalam fikih. Maka kalau bapak ibu pergi merantau jangan lama-lama, cukup 4 bulan paling lama. Maka Umar bin Khattab mengambil dari makna ayat ini, kenapa 4 bulan? Setelah dicek rupanya apa? Seorang istri bisa tahan jauh dari suami paling lama 4 bulan. Umar diceknya, kamu kalau berapa lama kamu bisa tahan suami tidak ada? 4 bulan. Ditanyanya perempuan-perempuan oleh Umar ketika itu. Akhirnya dia buat kebijakan pemerintah, siapapun yang pergi berperang maka tak boleh lewat dari 4 bulan, balik lagi. Setelah itu ganti yang lain. 4 bulan lagi ganti yang lain. Jadi kalau merantau jangan lama-lama. 4 bulan. InsyaAllah kita sambung nanti kajian kenapa masa 4 bulan ini, apa hikmah di balik itu. Nanti ada nas-nas yang akan mendukung hal itu. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Karena waktu Isya sudah masuk. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.